Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi S2 di UPI. Nah, ini ada Mbak Fitriani dari Salam jurusan kenal, guys. Ngambil jurusan apa kemarin Mbak di UPI? Kemarin aku ambil jurusan pendidikan fisika di UPI. Pendidikan fisika di UPI. Hmm. Itu ketika tahapan untuk mendaftar di UPI kemarin tuh ada apa aja sih tahapannya? Tahapan itu yang pertama itu kan jelas tahapan administrasi, lalu yang kedua baru tahapan seleksinya itu sendiri. Apa aja tahapan seleksinya itu? Kalau yang administrasi itu ya seperti biasa kita ngelengkapin dokumen yang diminta kan. Tapi dokumennya itu yang diminta tuh udah apa ya? Udah ditulis di websitenya gitu. Nah, jadi kita tinggal melengkapi aja gitu. Itu ada beberapa dokumen kayak ijazah kita, transkrip nilai kita, terus KTP, KK, ada juga apa lagi ya? Surat rekomendasi dari itu dosen kita saat S1 dulu. Ada juga ini yang dokumen sertifikat TOEFL, tapi itu opsional, boleh ada boleh enggak sih. Kalau misalnya surat rekomendasi dosen tuh satu dosen boleh ya? Iya, emang formatnya kan nanti kita dikasih format untuk surat rekomendasinya itu, dan cuman ya minimal satu rekomendasi, jadi bisa satu surat rekomendasi. Berarti memang nggak harus ada TOEFL dulu ya kalau di UPI? Iya sih, karena skor minimal TOEFL di UPI tuh dulu tuh sempet 500, tapi sekarang ada udah turun ya, skor minimalnya itu sekitar 450. Tapi saat kita masuk untuk seleksi masuk di kampusnya itu belum membutuhkan TOEFL, tapi itu dibutuhin saat kita mau sidang nanti sih, pas sidang akhir. Gitu. Setelah nih udah mengisi administrasi kan, nanti dapat kartu pendaftaran ya? Iya, nanti kita dapat kartu peserta, itu ada nomor seleksi kita, terus ada juga ini passcode atau passwordnya untuk kita masuk ke website saat ujiannya nanti. Kalau pas ujiannya itu ada ujian apa aja sih? Ujiannya itu ada kayak biasa, ada TPA, terus ada bahasa Inggris sama wawancara. Tapi kalau yang untuk wawancara ini nggak semua prodi ada gitu, hanya ada beberapa prodi itu, diantaranya ada bahasa Inggris, Arab, seni, sama yang FPMIPA gitu. Itu aja sih yang diwawancarain. Berarti kalau misalnya udah dapat kartu peserta nih, itu kita langsung ujian atau ada simulasi dulu sih biasanya? Biasanya itu simulasi untuk ujiannya itu, karena ujiannya dilakukan secara online, jadi ya dilakukan simulasi oleh pihak yang pihak penyeleksinya gitu. Itu biasanya dilakukan sehari sebelum ujian seleksi kita. Nanti kita diarahin gitu kan, gimana website apa yang dipakai, kita uji menguji juga laptop yang mau kita pakai gitu, memadai apa enggak gitu, sinyalnya bisa digunakan apa enggak gitu. Nah, enaknya UPI ini sih nggak pakai aplikasi gitu ya, maksudnya kalau kayak kemarin tuh kan ada di UNS dan UNY kan harus pakai aplikasi kan, kalau di UPI ini enggak gitu, jadi bisa langsung di website gitu sih kemarin kan. Di website. Nah, itu pas kita ujiannya kan online. Nah, nanti di laptop kita tuh kita masuk ke website untuk ujian tulisnya, sama laptop kita juga nyala Zoom-nya gitu. Tapi kalau seandainya di laptop kita nggak memadai untuk nge-zoom sambil ujian, kita bisa menggunakan laptop untuk ujian, tapi HP untuk nge-zoom. Tapi di HP-nya ya harus kita arahin kelihatan wajah kita sama layar laptopnya. Gitu. Jadi tahap setelah itu kan nanti setelah simulasi ya, itu ada ujian TPA sama bahasa Inggris dulu ya berarti ya? Iya.
Misalnya kita mau ujian aku kemarin ujiannya tanggal 3 Januari. Nah, 2 Februari itu biasanya dilakukan simulasi. 2 Januari dong. Oh ya, 2 Januari dilakukan simulasi. Terus tanggal 3-nya ujian TPA sama bahasa Inggris. Baru besoknya lagi ujian yang wawancara tadi. Gitu. Kalau yang TPA sama bahasa Inggris itu berarti dalam 1 hari gitu ya? Iya, 1 hari, tapi kita dikasih jedanya kok. Misalnya untuk TPA kita mulai jam 8.30. Nanti selesainya mungkin sekitar jam berapa ya? Aku juga lupa sih kemarin, tapi kita dikasih istirahatnya kok untuk isomanya, lalu lanjut lagi bahasa Inggrisnya itu jam 1 gitu. Dan itu ruangannya nggak boleh ada orang gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang di TPA nih, ngomongin tentang TPA itu ada berapa soal sih kemarin? Ingat nggak? Aku nggak terlalu inget ya, tapi mungkin yang TPA tuh ada 3 jenis yang ujiankan. Yang pertama itu ada yang kayak verbal, lalu yang kedua ada kuantitatif, lalu yang ketiga itu yang penalaran gambar gitu. Nah, yang verbal ini kemarin soalnya mungkin sekitar 40, di rentang 40 sampai 50, tapi waktunya cuman 25 menit kalau aku nggak salah ya. Terus yang kedua itu ada kuantitatif, itu soalnya juga hampir sama segitu. Terus ada yang penalaran gambar ini yang kayaknya apa ya, mungkin sekitar 50 itu soal gambar semua. Dan ini yang kayak agak tricky gitu, kita kejar-kejaran sama waktu. Ya gitu. Itu apakah maksudnya dalam ujiannya tuh ya, maksudnya misalnya kita nggak bisa tadi ngerjain yang verbal ya, kita kayaknya mau cepet nih pengen yang kuantitatif dulu gitu, itu bisa nggak sih? Atau nggak bisa, karena dia satu-satu kita ngerjain verbal dulu, terus habis waktu verbal baru lanjut kuantitatif, baru lanjut lagi ke gambar-gambar tadi. Gitu. Kalau verbal nih masih ingat nggak sih yang kayak soal-soalnya gitu? Kalau verbal mungkin sama kayak TPA biasanya ya, kayak sinonim, antonim, terus apa ya yang kayak gitu tuh, penarikan kesimpulannya gitu. Misal apa ya, misalnya kayak apa ya, misalnya Endah pergi ke pasar ya. Terus siapa ya, Endah apa hari itu hujan gitu, terus kesimpulannya apa gitu ya, gitu-gitu. Atau semua burung memiliki sayap, terus ada lagi ayam memiliki sayap, nah kesimpulannya apa gitu-gitu. Yang soal kayak gitu. Gitu ya. Terus kalau yang kuantitatif tuh kayak deret-deret gitu kah? Iya, yang deret-deret juga ada sih, tapi aku ngerasa yang soal aku kemarin tuh lebih banyak yang kayak apa ya, itu perbandingan nggak sih namanya, atau yang gimana tuh? Yang misal kita dikasih tuh nilai X segini, nilai Y segini, nanti kita ditanyanya mana lebih besarnya X atau Y gitu. Itu sih yang lebih banyak aku temuin kemarin ya pas kuantitatifnya. Kayak aljabar gitu nggak sih? Oh iya. Habis itu kalau yang gambar nih, gambar itu yang kayak mana sih? Kayak dia banyak dibangun ruang kayak gitu atau kayak biasa gitu sih? Sebenarnya campur-campur sih, tapi lebih banyak yang biasa ya rasa aku kemarin. Tapi yang biasanya itu bukan kayak apa ya, nggak tahu juga apakah karena kemarin kejar-kejaran sama waktu makanya kerasa sulit, tapi untuk nebak gambarnya ya nggak semudah itu, mungkin memerlukan waktu yang lebih sih. Mungkin kalau sering latihan ngerjain soal gambar gitu mungkin lebih mudah ya. Oke. Terus kan nanti lanjut ke bahasa Inggris. Ya, tes bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh kan kita tahu kalau TOEFL ya, TOEFL kan ada reading, ada listening, structure sama reading. Kalau di UPI sendiri tuh ada tiga-tiganya ya atau gimana? Kalau di UPI cuman yang kemarin tuh cuma reading. Itu ada berapa soal ya kemarin? Itu ada 60 soal. Dan waktunya lebih, biasanya kan kalau reading TOEFL itu soal 50, waktunya cuma 55 menit. Nah, kalau di UPI kemarin soalnya 60 tapi waktunya lebih banyak ya. Aku mulai kemarin tuh jam 1, selesainya jam 3, berarti sekitar 2 jam waktunya untuk 60 soal. Iya. Selesai jam berapa itu kemarin ya? Sekitar jam 3-an kalau selesai itu. Lama juga ya. Iya,
Iya, tapi soalnya 60, tapi nggak sesusah TOEFL sih kalau soal yang di UPI, karena kalau di TOEFL mungkin masih ada teks yang reading tuh yang panjang-panjang gitu kan, tapi soal yang teks reading di UPI tuh lebih pendek dan lebih mudah untuk kita mengerti. Cuman kurangnya aja sih apa ya, karena itu kan di website, nanti kita pada soal pertama tuh kita dikasih soal reading, lalu di sampingnya itu soal. Nah, kita bisa baca teksnya langsung jawab. Nah, tapi saat kita mau ke nomor 2 itu cuma ada soalnya, nanti kita balik lagi ke teksnya tadi. Gitu pun untuk misal satu teks ini untuk nomor 1 sampai 10. Jadi nanti nomor 2 sampai 10 tuh kita bakal balik lagi ke teksnya tadi. Itu sih ngabisin waktunya di situ, kita bolak-balik ke teksnya. Tapi enaknya cuma reading aja tadi kan. Iya. Kira-kira nih pas di tes TPA sama TBI tadi yang bahasa Inggris tadi itu apa aja sih yang harus disiapin gitu? Apakah cuma kartu aja, kartu pendaftaran yang kita dapetin tadi, atau ada lagi yang kayak perlu kita siapin gitu sih? Yang aku kemarin sih yang perlu disiapin ya cuman ini aja sih, kartu peserta itu kita print, nanti pengawasnya itu nyuruh kita nunjukin di kamera, gitu aja. Oke, kalau udah selesai di hari itu, besoknya baru tes wawancara bagi prodi yang ada wawancara gitu ya. Nah, itu ada berapa wawancara sih? Aku nggak tahu ya kalau untuk prodi lain, tapi kayaknya sama aja ya. Kayaknya untuk pewawancaranya itu ada 2. Oh, ada 2. Kalau di prodi aku kemarin itu ada 2 pewawancara. Itu apa aja sih yang ditanya? Masih ingat nggak? Sebenarnya ini ya beda. Oh iya, tunggu. Ini untuk prodi fisika dan itu kan dia ya. Jadi mungkin bisa beda kan, karena pewawancaranya kan juga bisa beda-beda juga ya. Tapi menurut yang kemarin pengalamanmu? Ya kalau menurut pengalaman aku kemarin yang ditanya masih kayak sekitar skripsi kita dulu. Judul skripsi kita dulu, tentang apa skripsi kita, terus apa lagi ya, rencana tesis kita nanti. Terus ditanya juga ada juga beberapa prodi yang FP MIPA itu ditanya tentang materi dari apa ya, prodi yang kita ambil gitu. Misal kita ambil prodi matematika, nanti kita dikasih soal matematika, kita harus jawab soal yang dikasih oleh pewawancaranya gitu. Nah, terus ada lagi yang ditanya ini sumber biaya pendidikan kita gitu. Kalau kamu kemarin ada nggak ditanya tentang materi gitu? Aku kemarin mungkin aku dapat sesi yang terakhir juga ya, sekitar jam 3-an, jadi aku nggak sampai ditanya sampai ke materi fisikanya sih. Tapi kemarin ditanya ini nggak sih yang kayak apa ya, menurutmu pelajaran fisika tuh banyak disukai atau enggak sih sama sama siswa gitu kan? Iya. Itu terus apa lagi ya kemarin? Sebenarnya aku dengar juga sih pas dirimu wawancara. Itu yang kayak menurut kalian siapa yang salah dari kenapa kok siswa itu bisa menganggap fisika itu susah gitu, pelajaran yang susah gitu, dan apa sih yang seharusnya dilakukan guru untuk bisa menarik perhatian si siswa itu agar suka sama fisika gitu. Apalagi? Terus apa lagi ya? Mungkin ditanya juga kayak kitanya, mungkin ditanya ya itu jelas ya, kita ditanya disuruh perkenalan diri, kitanya dari mana, atau terus dibandingin tuh, misal aku kemarin kan aku tinggal di Solo kan, sekarang di Solo tuh panas. Nah terus sedangkan UPI itu di Bandung, terus pewawancaranya itu nanya nanti bisa nggak beradaptasi di Bandung gitu, sedangkan di Solo panas, di Bandungnya dingin gitu. Oh, aku ingat lagi satu. Apa? Yang kok malah jadi aku ya? Aku ingat nih. Yang ditanya, kamu suka belajarnya itu individu atau kelompok? Iya. Yang diskusi itu gitu. Dan itu sih, kalau di S2 itu sebenarnya ada yang kelompok, ada yang individu gitu kan. Jadi kalian jawabnya ya dua-duanya aja. Iya. Karena nanti ini kan jalan namanya. Terus udah ya. Terus apa lagi kemana ya?
tentang ini sih kayak fisika tapi dikaitin dengan lingkungan sekitar gitu kan. Contohnya apa? Iya. Mungkin dirimu kemarin nggak ada materi tapi lebih ke itu gitu kan. Iya, tapi aku tuh kebetulan kemarin yang background aku tuh jembatan. Jadi pengacaranya bilang itu jembatan juga berkaitan dengan fisika gitu. Iya. Maksudnya background zoomnya. Virtual backgroundnya. Iya. Jembatan. Terus apa lagi? Kayaknya nggak banyak sih kemarin kan. Nggak banyak ditanya. Iya, karena wawancaranya itu cuman sekitar 20 menit. Kurang lebihnya 20 menit sih. Sama mungkin ini sih yang di skripsimu kemarin kayak apa ya? Yang tentang apa itu? Lesson study. Iya, ditanya karena kalau dia kan tentang lesson study kan. Itu penelitiannya, jenis penelitiannya apa? Iya, terus kita ngelakuin penelitiannya tuh gimana gitu. Itu ternyata ditanya juga gitu. Jadi kalian pelajarilah mengenai skripsi kalian kembali. Iya. Itu sih karena kayaknya kalau tentang skripsi itu pasti ditanya. Soalnya di UNS UNY juga ditanya juga sih. Oke, itu aja guys. Semoga urusan kalian dipermudah dan ini besok dia ke Bandung guys. Jangan sampai selamat sampai tujuan guys. Iya, semoga kuliah dia dan juga urusan beasiswanya juga lancar dan dipermudah. Amin. Oke, sekian dulu guys video kali ini. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.